Data pribadi nomor induk kependudukan atau NIK milik Presiden Joko Widodo bocor dan beredar di dunia maya. NIK Jokowi diketahui dari sertifikat vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi yang bisa diakses oleh orang lain. Menurut Menteri Kesehatan Buni Gunadi Sadikin, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Jokowi, tetapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga kejadian tersebut tidak kembali terulang. Pemerintah pun segera menutup akses data milik Kepala Negara Indonesia di aplikasi Peduli Lindungi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menjelaskan alasan dibalik sertifikat vaksinasi COVID-19 milik Presiden Joko Widodo yang dapat diakses oleh pihak lain. Johnny mengatakan, akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi COVID-19 Presiden Jokowi dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada sistem Peduli Lindungi. Johnny mengakui, pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 di sistem Peduli Lindungi kini lebih mudah. yakni hanya menggunakan 5 parameter, yaitu nama, nomor identitas kependudukan, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Padahal sebelumnya aplikasi tersebut mensyaratkan pengguna menyertakan nomor ponsel. Karena hal tersebut, pihak yang mengakses sertifikat vaksin Presiden Jokowi itu bisa melakukannya selama dia mengetahui 5 parameter informasi tersebut. Namun ia menegaskan, penggunaan informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Presiden Jokowi bukan dari sistem Peduli Lindungi. Untuk meningkatkan keamanan sistem Peduli Lindungi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah melakukan migrasi sistem Peduli Lindungi ke Pusat Data Nasional atau PDN pada 28 Agustus 2021. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Peduli Lindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap sistem aplikasi Silacak dan sistem aplikasi Pikir. Kementerian Dalam Negeri menegaskan, data presiden yang bocor bukan berasal dari database Dukcapil. Data yang bocor itu sudah ada sebelumnya sejak pemilu presiden beberapa tahun yang lalu. Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Umar Hussein, meminta masyarakat untuk berhati-hati menjaga data pribadinya dan tak mudah memberikan data. Selain itu, jika membutuhkan data pribadi untuk keuangan, ia meminta masyarakat untuk memastikan pihak ini telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, karena hal itu sudah menjadi prosedur. Selain itu, ia meminta masyarakat tak mengunduh aplikasi yang tidak berkaitan dengan kehidupan secara langsung. Umar menerangkan, sudah banyak perangkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Telekomunikasi atau ITE, Undang-Undang Dukcapil, Undang-Undang Kesehatan, hingga Undang-Undang Kearsipan. Sayangnya perangkat hukum yang telah ada ini tidak berjalan. Undang-Undang ITE hanya fokus masalah hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, penghinaan, dan sebagainya. Padahal ia menegaskan masalah perlindungan data pribadi jauh lebih penting. Dengan bocornya data pribadi, seseorang bisa menjadi target ekonomi yang dikuras data rekeningnya. Kemudian datanya dipalsukan atau datanya disalahgunakan untuk mengajukan aplikasi pinjaman atau membeli sesuatu, maka tentu pemilik data bisa menjadi korban ekonomi. Kemudian ia melanjutkan jika data pribadi yang bocor dipublish pada forum-forum peretas atau dark web, masyarakat bisa mengetahuinya dengan menggunakan beberapa website pemeriksa kebocoran data pribadi yang di dalam database-nya mempunyai miliaran data yang sudah bocor untuk mengetahui apakah ada akun online yang bocor dalam kejadian kasus kebocoran data.